Inilah kisahnya, ada seseorang yang dari Samaria. Yohanes berkata di situ, ada wanita dari Samaria. Kita coba buka di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-7. Datanglah seorang wanita Samaria untuk menimba air. Yesus berkata kepadanya, berilah aku minum. Ada seorang wanita, wanitanya ini dari mana? Samaria. Dia datang ke sumur, nama sumurnya adalah sumur apa? Yakub. Nah di situ tiba-tiba Yesus itu bicara sama wanita ini, berilah saya minum. Ayat berikut dikatakan ayat 9, silakan. Lalu wanita Samaria itu berkata kepadanya, bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi meminta minum dari aku seorang wanita Samaria? Nah, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Next, di ayat yang ke-17 silakan. Wanita itu berkata, aku tidak punya suami. Yesus berkata, benar katamu, aku tidak punya suami. Ayat 18 silakan. Sebab engkau pernah mempunyai 5 suami. Terus. Dan yang sekarang engkau miliki bukanlah suamimu. Engkau telah berkata benar. Nah, setelah lihat dari sini, saya menemukan bahwa wanita Samaria ini sedang punya masalah. Dia membangun dengan satu pria. Rumah tangga itu kandas di tengah jalan. Dia coba bangkit lagi dengan pria yang kedua. Ternyata gagal lagi. Ketiga, 4 sampai 5 kali. Dia mencoba membangun rumah tangga, gagal terus menerus. Yesus berkata pada wanita itu, kau pernah punya 5 suami. Benar, tapi saya percaya. Dia punya 5 suami bukan dalam waktu bersamaan. Tapi saya yakin wanita ini pernah punya 5 suami dalam waktu berganti-gantian. Karena dia gagal bangkit, gagal dan bangkit. Maka dari itu saya yakin sekali wanita ini pergi ke sumur Yakub untuk minum. Itu demi supaya dia bisa lega. Supaya dia bisa, saya tahu orang kalau putus asa, orang sudah lelah, orang sudah capek, orang sudah depresi. Dia berkata, aku sudah tidak kuat, aku sudah tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Dia datang ke sumur demi untuk bisa membuat dirinya segar kembali. Orang kalau begitu capeknya luar biasa, susahnya luar biasa, lelah ini. Itulah yang dialami oleh wanita Samaria. Jadi wanita Samaria itu adalah gambaran sebuah masalah. Karena dia terciptanya sebuah pattern, sebuah pola dari masalah yang muncul. Yang seakan-akan aku ini apakah hidup kena kutuk gitu kali dah. Kenapa kok setiap kali saya bangkit dengan kesalahan yang sama terulang lagi. Saya tidak habis pikir apa yang telah aku perbuat. Nah itu loh saudara, kira-kira semacam itu. Itulah sebabnya di ayatnya yang berikut 10. Yesus menjawab, kalau saja engkau tahu karunia Elohim dan siapa yang sedang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia pun memberikan kepadamu air hidup. Ayat yang berikut 13. Yesus menjawab, siapapun yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai hidup yang kekal. Kalau engkau minum air dari sumur ini, pasti akan haus lagi. Ya kan? Tahu tidak? Kalau engkau minum dari air yang kuberikan kepadamu, yang namanya itu adalah living water atau air kehidupan, gini, engkau tidak akan pernah haus. Karena satu lubang dalam dirimu tidak akan pernah bisa diisi oleh siapapun dan apapun kecuali satu, air hidup. Dan ketika engkau minum air hidup yang kuberikan kepadamu, sampai hidup kekal engkau tidak akan pernah haus. Karena air itu akan keluar seperti mata air. From your belly shall come out living water. Dari dalam perutmu akan mengalir aliran air kehidupan. Saudara lihat, ini disampaikan kepada wanita itu. Di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-15. Wanita itu berkata, Tuhan, berilah aku air itu. Terus, agar aku tidak haus dan tidak perlu datang ke sini lagi untuk menimba air. Langsung saudara, dia desperate. Dia langsung berkata, Tuhan, ada ya air semacam itu? Ada. Berikan aku Tuhan. Saat itu juga Yesus memberikan air hidup pada dia. Yaitu adalah dirinya dia sendiri. A living water diberikan pada wanita itu.
Saudara tahu? Yesus itulah sang air hidup. Arti kata lain yaitu adalah, adakah di sini yang sedang mengalami 5-6 kali gagal? Bingung apa yang harus lakukan? Jawabannya cuma satu, Yesus Kristus. Sebuah perjumpaan dengan Yesus itu sudah cukup untuk membuat hidup kita berubah untuk alami mujizat yang luar biasa. Dan kami berdoa semua di sini alami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Sudahkah seorang alami Tuhan secara pribadi? Itulah sebabnya kita, sejak anak kita masih kecil, kita mesti mengajarkan mereka tentang Yesus. Tentang apa yang sudah Yesus kerjakan buat mereka. Jangan sampai kita yang ngalami Tuhan, tapi kemudian anak kita pribadi tidak alami Tuhan. Jangan sampai. Karena pribadi Yesus itu begitu amat sangat nyata dan amat sangat bisa mengubahkan hidup kita sekali untuk selama-lamanya. Seperti wanita Samaria itu hidupnya berubah. Setelah berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi dengan wanita tersebut? Silakan ayatnya yang ke-28. Lalu wanita itu meninggalkan tempat airnya dan pergi ke kota Samaria serta berbicara kepada orang-orang di sana. Mari lihatlah, ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kulakukan. Bukankah dia ini Kristus? Dan lihat ayat 30, apa yang terjadi dari orang-orang itu. Silakan. Maka mereka pun keluar dari kota Samaria itu dan datang kepadanya. Sementara itu, para murid mendesak dia sambil berkata, Guru, makanlah. Namun dia berkata kepada mereka, Aku mempunyai makanan yang tidak kamu pahami. Ketiga berkata begini, maka adakah seseorang yang membawakan makanan kepada guru kami? Siapa yang ngasih makanan pada guru sampai dia berkata sekarang sudah punya makanan? Yesus berkata, makananku adalah bahwa aku dapat melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku serta menyelesaikan pekerjaannya. Murid-murid punya satu, mental makanan, meal minded. Itulah mentalnya murid. Mentalnya Yesus beda. Dia mission minded. Ini beda total, saudara. Misi sama meal beda. Yang murid punya mental makanan. Tapi Yesus tentang misi, destiny, dan panggilan lain. Dan saudara bisa melihat inilah yang terjadi antara orang yang makan dengan mission. Orang kalau makan itu cuma duduk diam dan mangap gitu aja. Tapi Tuhan berkata kita ini bukan cuma urusan makan dan memakan, tetapi misi. Kehendak Bapa, ada destiny, ada panggilan, yaitu apa? Penuaian. Saya percaya engkau akan menuai berlipat kali ganda, kemakmuran, kesembuhan, masa depan yang cerah, engkau akan menuai di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ayo tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Tuhan kita. Ayat 35, silakan jawab. Bukankah kamu berkata bahwa masih 4 bulan lagi masa penuaian tiba? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai itu. Lihatlah sekeliling, pandanglah sekitar, itu sudah menguning dan siap untuk dituai. Pandangannya murid kemana? Roti. Tapi Yesus mengajak, rubah fokusnya. Lihat ke sekeliling dan pandanglah sekitar. Pandanglah sekeliling, lihatlah sekitar. Anda lihat apa yang dilihat oleh Yesus. Supaya murid-muridnya tersebut melihat seperti yang dilihat oleh Yesus. Cuma satu, wanita Samaria. Itu loh, ada wanita Samaria datang ke sini. Begitu murid-murid melihat wanita Samaria, yang dilihat apa tadi? Masalah. Tadinya itu masalah. Tapi ketika orang Samaria, wanita Samaria ini yang punya masalah berjumpa dengan Yesus, justru di dalam masalah itulah mereka bisa alami penuaian besar-besaran. Masalah dirubah oleh Yesus jadi penuaian buat kita semua. Amin. Siapa yang percaya Yesus dapat mengubah yang buruk jadi baik? Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Tuhan kita. Kalimatnya berkata begini Bapak dan Ibu. Apa yang disebut sebagai masalah, justru itulah yang dirubah oleh Tuhan menjadi penuaian buat kita semua. Mereka berbondong-bondong datang, penuaian jiwa-jiwa di situ terjadi. Ayat 37. Hal ini, benarlah perkataan itu. Ada yang menabur, ada pula yang menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak pernah kamu. Terus orang lain yang, terus kamu datang memetik hasil jernih lelah. Dan banyak orang Samaria di kota itu menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan wanita yang telah bersaksi. Terus dia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat.
Lalu orang-orang Samaria yang datang kepadanya meminta dia tinggal bersama mereka. Dan dia tinggal di sana 2 hari. Yang terakhir ayatnya, silakan semuanya baca. 1, 2, 3 katakan. Dan oleh karena perkataannya lebih banyak lagi orang yang menjadi apa? Percaya. Sekarang lihat, saya tanya, siapa yang bicara kepada wanita Samaria? Yesus. Di mana? Atas sumur. Kemudian berapa lama? Yesus bicara cukup lama, ngajari, memberitahukan, nuntun, dan memberitahukan air hidup. Ternyata hasil dari Yesus itu diterima oleh wanita Samaria, pulanglah wanita tersebut datang bersama dengan rombongan, ya kan? Kemudian murid-murid datang, jangan urus makanan, lihatlah tuayan datang, engkau yang menuai, aku yang telah menabur. Yesus yang menabur, Anda yang menuai. Kok bisa Pak? Lihat, di atas kayu salib Yesus menabur kematian supaya kita bisa menuai kehidupan yang kekal. Di atas kayu salib Yesus menabur sakit penyakit dia sehingga wajahnya tidak jadi rupa manusia, supaya kita oleh karena bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Ada wanita Samaria, gambaran sebuah masalah. Cuma satu solusinya, Yesus yang bisa jadi jawaban buat dia. Terus setelah itu terjadi, silakan terjadi di situ adalah bukan makanan, tapi mission, penuaian. Menuai di mana? Masalah itu tadinya, tapi sama Tuhan dapat diputar balik untuk kita bisa alami penuaian di sana. Next silakan. Di situ adalah dapat berubah menjadi penuaian. Kenapa? Karena pada akhirnya Yesus yang menabur, kita yang menuai. Yesus yang menabur, Anda yang menuai. Wah, ini luar biasa saudara. Dan dia tidak mau supaya kita tidak pernah mengalami Yesus. Mari alami Yesus secara nyata. Setelah saudara mengalami Yesus, kita tuai besar-besaran. Kita berdoa saudara, 2020 gereja IHS akan menuai jiwa-jiwa yang luar biasa. Kenapa? Satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Saudara juga akan alami keselamatan yang luar biasa. Tepuk tangan lebih meriah bagi Yesus Tuhan kita. Mari berdiri bersama-sama, kita akhiri dalam kasih karunia Tuhan. Dan terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadi Siswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya.
Terpujilah Engkau Tuhan, memuliakan-Mu Yesus. Engkau Tuhan, padamu segala yang kami perlukan. Kau sumber mujizat dan keajaiban. Kami percaya kasih-Mu tidak berkesudahan. Terima kasih. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Engkaulah sumber semua yang kami perlu. Kau sanggup menyediakan, bahkan lebih dari yang kami pikirkan. Kami menyembah Yesus, kami memuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih.